memanfaatkan kebaikan orang lain. Teman-teman mungkin pernah ada yang ngalamin yang namanya dimanfaatkan karena sudah melakukan kebaikan. Kenyataannya banyak orang yang sering dimanfaatin karena kebaikannya, termasuk kita orang Kristen yang dikenal dengan orang-orang yang memiliki kasih. Ya memang benar, karena itulah yang diajarkan pada kita, mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi apakah kita juga mau terus-terusan jadi korban orang yang selalu dimanfaatkan karena sudah berbuat baik? Pastinya kita akan ada di satu titik di mana kita juga bisa jadi jenuh. Kita mungkin bisa merasa kita nih bego, udah bodoh, bisa-bisanya kita dimanfaatin, padahal kita udah tulus mau bantuin orang, kok malah dapat balasan yang gak baik. Orangnya kok malah ngelunjak sama kita, kok jadi gak tahu diri padahal udah ditolongin. Aku sendiri juga pernah ngalamin hal ini, bahkan sering dimanfaatin orang, entah di kerjaan, entah di lingkungan komunitas atau teman sendiri. Rasanya tuh kok kayak aku malah dimanfaatin, kok gini amat ya berbuat baik, kok gini amat ya jadi orang Kristen. Satu kali aku dapat berkat di kerjaan, terus aku berencana mau traktir 2 orang teman aku, dan aku udah milih tempat makannya mau makan di mana, terus aku kasih tahu mereka aku traktir ya. Terus mereka senang banget. Nah pas di hari H kita mau makan, mereka tuh bilang kita tuh ada tempat makan yang baru, gimana kalau kita coba makan di situ aja. Aku tuh udah mikir dalam hati, loh kan aku yang traktir, aku yang bayar, aku terserah aku dong mau makan di mana. Tapi mereka kayak udah excited banget, udah seneng. Jadi aku bilang oke, boleh kita coba aja makan di situ. Nah pas kita datang ke sana, kita mau pesen, ternyata mereka tuh pesennya yang paling mahal. Nah aku tuh dalam hati udah, kok aku kayak dimanfaatin ya, udah milih tempat makan, udah ngubah tempat makan, terus malah pesan yang paling mahal. Sebenarnya sih yang nggak apa-apa ya, namanya juga ditraktir, bebas mau pesan apa aja yang mereka mau. Tapi kan rasanya waktu itu kok kayak nggak enak aja gitu rasanya, kok malah dimanfaatin, kok malah gitu banget. Tapi dari situ aku jadi tahu sifat asli mereka, dan aku belajar untuk menerima. Aku nggak apa-apa, aku nggak balas apa-apa, setelahnya aku ikhlas. Tapi teman-teman, makanya penting untuk kita tuh belajar firman Tuhan supaya kita ketika kita merasa lelah, kita merasa jenuh berbuat baik, merasa udah jadi orang yang bego banget, udah bodoh banget karena sering dimanfaatin. Kabar baiknya adalah ternyata kita tuh nggak bego teman-teman, kita nggak bodoh, kita udah ada di jalur yang benar karena kita lebih peka sama firman Tuhan yang nyuruh kita untuk berbuat baik, yang nyuruh kita untuk nggak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Perintah Tuhan yang nyuruh kita untuk mengasihi. Amin. Lantas apakah kita juga biarin aja orang terus-terusan manfaatin kebaikan kita? Tentunya tidak teman-teman. Kita juga perlu punya batasan, tahu batasan-batasan. Kita juga perlu lihat orangnya. Penting untuk kita juga bisa menilai orang lain, apakah orang itu layak untuk kita tolong lagi atau tidak. Apakah benar-benar hanya kita orang yang dia kenal, yang dia bisa mintain tolong, atau apakah permintaannya tuh bermanfaat buat dia atau malah buat dia jadi rugi. Justru mereka harus dapetin sesuatu dari kita, mereka harus dapat pelajaran yang berharga dari kita. Justru kita harus jadi teladan buat mereka agar mereka sadar dengan perbuatan mereka yang gak baik itu, agar mereka gak memanfaatin orang lain lagi setelahnya. Dalam Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Filipi 1 ayat 9 versi AYT dalam versi Alkitab yang terbuka. Inilah doaku, kiranya kasihmu semakin bertambah-tambah dengan pengetahuan dan segala hikmat dan segala daya pengamatan. Firman Tuhan suruh kita untuk mengasihi, tapi firman Tuhan juga suruh kita buat cerdik dan juga tulus. Artinya
ketika kita tahu bahwa kita tuh dimanfaatin orang, jangan menjadi kecewa terus-terusan, kecewa berlama-lama dengan orang itu. Tapi mari kita belajar untuk tulus, ikhlas, dan doain agar dia nggak terus-terusan manfaatin kita. Tunjukin kalau kita tuh orang yang penuh kasih, tulus mau berbagi, tulus mau menolong. Suatu saat mereka juga pasti bisa melihat dan mengakui bahwa kita adalah orang yang real, orang yang tulus, yang baik, bahwa kita mau bangun relasi dengan mereka, bukan hanya sekedar menjalani budaya berbagi kebaikan. Dan inilah yang Tuhan mau dari kita, bahwa di saat kita dimanfaatin orang pun, dijahatin orang pun, kita tetap harus berbuah, kita tetap bisa menjangkau hati orang, dan bukan kitanya yang malah berubah jadi jahat ke orang yang udah manfaatin kita, atau kita jadi trauma, kita gak mau berbuat baik lagi, tapi kita justru harus berubah untuk berbuah bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Amin.